Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar persiapan CPNS ya. Teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Baik teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB ya, Republik Indonesia nomor 321 tahun 2024. Teman-teman bisa lihat di BKN ya, di BKN langsung ya, web resmi BKN bkn.go.id. Di situ kita lihat regulasi. Langsung kita cari ya, di situ ada Kemenpan RB nomor 321. Oke ya, langsung saja kita download ya. Nah, ini setelah kita download ya, kita buka ya, kita klik tadi, kita klik ini, maka keluarnya ini kita lihat di sini. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar dalam pengadaan pegawai negeri sipil ya tahun anggaran 2024. Selama belum ada peraturan baru, berarti kita masih mengacu peraturan yang lama dan yang masih berlaku. Yang lama ini kita tahun 2024 nomor 321 ya. Yuk di sini kita simak. Di sini kita lihat ya menimbangnya, menimbangnya bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten dan melayani setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Jadi ini menimbangnya ya. Yang artinya bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap pegawai negeri sipil, ditetapkannya standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai negeri sipil, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B, perlu penetapan keputusan Menteri Pan RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024, mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Terus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terus Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 6 Peraturan Menteri Pan RB Nomor 60 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pan RB. Nomor 7 Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur negeri sipil. Oke, terus menetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Di sini ada seleksi kompetensi dasar pegawai negeri sipil tahun 2024 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, B. Tes intelijensia umum atau TIU, dan C. Tes karakteristik pribadi. Yang keduanya, materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi TWK bertujuan untuk penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya. Satu, nasionalisme. Di sini ya yang kita perlu garis bawahi adalah di sini nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama
dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua adalah integritas. Ya, ini TWK ada integritas. Dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. 3. Bela negara. Berarti nasionalisme, integritas, bela negara. Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat adalah pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, secara garis besar, TWK tes wawasan kebangsaan itu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara ya. Pilar negara itu ada beberapa ya, di dalamnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjut ke TIU atau TIU, tes intelijensia umum. BTU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya. 1. Kemampuan verbal. Di sini ada kemampuan verbal ya. Meliputi analogi. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. B. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. C. Analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi, kemampuan verbal itu terdiri dari analogi, silogisme, dan analitis ya. Terus kedua, kemampuan numerik. Kemampuan numerik meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan berhitung sederhana. B. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. C. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua kata kuantitatif. Dan D. Soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi, kalau kemampuan numerik ini ada yang berhitung, deret angka, perbandingan, dan soal cerita. Poin yang ketiga adalah kemampuan figural yang meliputi analogi. Ini ya, di sini tadi ada analogi ya. Di kemampuan verbal itu ada analogi, sedangkan di kemampuan figural ada analogi. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar ya. Di sini gambar ya, yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain ya. Secara ininya tetap sama ya. Yang dipahami adalah konsepnya. B. Ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. C. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi kalau TIU itu ada garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal itu terdiri dari 3, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Kalau kemampuan numerik itu ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kalau kemampuan figural itu terdiri dari 3, yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Oke, kita lanjut ke TKP. TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikannya. 1. Pelayanan publik. Ingat ya, 1 kata kuncinya adalah pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja
yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. 2. Jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagai informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. 3. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. 4. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan 6. Anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan sikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi, ya itu ya. Jadi kalau TKP itu garis besarnya ada pelayanan publik, jejaring sosial, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi atau TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kita baca poin ketiga ini ya, diktum yang ketiga. SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu TIU, TWK, dan TKP itu dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit ya. Di sini kita kunci 100 menit ya. Ini patokan kita adalah 100 menit. Nanti kita lihat jumlah soalnya ya. Di sini waktunya kita pahami 100 menit, 1 jam 40 menit. Durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga kecuali bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Jadi kalau disabilitas itu bukan 100 menit lagi ya. Diktum kelima, SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, berarti yang disabilitas ini ya, dilaksanakan dalam durasi 130 menit. Jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110. Jadi 100 menit ini untuk mengerjakan 110 soal ya, yang terdiri dari TWK 30, TIU 35, dan TKP 45. Itu jumlahnya 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit ya. Jadi di sini kinerja kita yang dibutuhkan adalah waktu, bagaimana memanajemen waktu. Detik demi detik itu kalau dikumpulkan bisa menjadi menit ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan detik-detik yang berharga pada saat ujian. Kita lanjut ke 7, pembobotan nilai untuk materi SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi soal TIU dan TWK. Bobot jawaban yang benar 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi kalau TIU itu maksimalnya berapa ini? 35 dikali 5, 100. 175. Terus kalau TWK itu 30, berarti maksimalnya nilainya adalah 150. Coba kita lihat ke bawahnya ya. Untuk materi TKP, bobot jawaban yang benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi nilainya 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nih nilai kumulatif paling tinggi dari SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550. Jadi kalau benar semua nilainya maksimal semua itu totalnya adalah 550 dengan rincian sebagai berikut. Dengan asumsi nilai soal TWK terjawab semua dan berstatus benar, nilai maksimal adalah 150. Karena 30 soal, jika benar semua dikali 5, 150. Terus untuk TIU itu 35 soal, jika dijawab semua dan bernilai benar, itu nilai maksimalnya adalah 175. Sedangkan untuk TKP dari
Dari 45 soal, jika nilainya poinnya 5 adalah 225. Jadi keseluruhan nilai maksimalnya adalah 550. Jadi kalau dapat nilai 400-an itu sudah bagus ya. Atau 446. Nah, itu bagus banget itu. Itu super sekali ya. Terus ke-9, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 tahun periode berikutnya. Dalam hal peserta seleksi pengadaan CPNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap instansi seleksi, oleh setiap peserta seleksi ya. Nilai ambang batas SKD adalah nilai maksimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Ke-12, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu nih TWK passing grade-nya nilai ambang batasnya 65, TIU 80 dan TKP adalah 166. 13, ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku pada penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra-putri Kalimantan. Ketentuan yang dimaksud pada ke-12 dikecualikan pada penetapan khusus putra-putri lulusan terbaik dengan pujian diaspora, penyandang disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal. 15, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian dan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu nilai SKD paling rendah adalah 311, 311. Nilai TIU paling rendah adalah 85. Ke-16, penetapan nilai ambang batas pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, kebutuhan khusus putra-putri Papua dan kebutuhan khusus putra-putri daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. 17, keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya ya. Jadi itu ya. Jadi teman-teman harus memahami ini ya. Di sini ada beberapa kata yang kata kunci ya. Di sini materi-materi bisa teman-teman lihat ya. Di ini di Permenpan RP nomor 321, di situ bisa kita lihat materi apa saja yang harus kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih menguasai materi ujiannya TWK, TIU, dan TKP ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.